Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Project kita, kali ini kedatangan tamu yang spesial setelah udah berapa lama kita nggak online. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa orangnya, pakai baju merah ngejreng banget. Feel-nya tuh dapat banget ya, bersama Bang Irwan. Apa kabar Bang Irwan? Alhamdulillah baik Bang Andri. Oke, kita sama Bang Irwan dan Mas Wahyu Pratama dan nama online-nya Bang Tama. Oke. Ada panjangannya itu, Tama itu. Gak tau tuh. Tamagotchi. Oke. Bang Irwan, Yuk. kita kan tinggal di Linggo nih ya kan. Nah, Saya tuh nggak, kalau misalkan di dunia apa namanya itu petualangan seperti Mapala, kemudian Tagana dan sebagainya itu kurang paham nih. Dan saya dengar tuh Bang Irwan tuh fokusnya hobinya ke sana tuh, udah puluhan tahun juga. Bisa diceritain nggak apa sih enaknya kita ikutan di dunia kayak gitu? Karena nggak semua orang tuh suka kayak gitu kan. Apa sih nilai plusnya bagi diri kita, bagi orang lain, dan feedbacknya buat kehidupan Bang Irwan nih? Gitu. dunia yang mana nih dulu nih? Dunia Tagananya atau memang dunia? Boleh satu-satu deh. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong, nggak ada masalah ya. Boleh, ya. Oke. Kita kan ini ngobrolnya kan santai nih. Santai ya. Kayak ngobrol di warung kopi ya kan. Jadi nggak terlalu serius, biar penonton juga nggak bosen. Aduh, kopinya ngobrol? mana nih? Masalahnya kopinya belum dibeli ya kan. Jadi kita di Koja kita. Bekoja. Apa Koja? Bekoja selalu cerita. Koja selalu cerita. Kalau di dunia petualangan itu nggak tahu sih kenapa bisa suka. Tapi yang jelas waktu masih SMP, kira-kira tahun 2002 itu diajak sama abang sendiri itu naik gunung. Oke, ini gunung apa tuh? Naik gunung apa? Kaba. Bukit Kaba, ya. Kalau Bukit Kaba itu ketinggiannya berapa tuh? Kan mungkin nggak semua orang tahu dong. Kaba itu berapa Untuk ketinggiannya? Kaba, Bukit Kaba atau Gunung Kaba itu Mm-hmm. tingginya itu 1952 mdpl. Meter di atas 1900 permukaan ya. laut. Oke. Untuk kategori gunungnya gunung yang cukup mudah untuk pemula. Oke, untuk dia- tanjakannya masih santai lah, masih slowly lah ya. Tidak terlalu curam. Oke. Juga masih banyak landainya. Nah, Hmm. balik lagi ke tadi 2002 itu diajak naik gunung ke Bukit Kaba. Nah, sejak itu mulai jatuh cinta sama dunia gunung. Loh, kok bisa jatuh cinta? Buat orang jatuh cinta itu pasti ada sesuatu hal yang membekas di hatinya tuh. Yang- Bisa terluka, bisa apa namanya itu? Tersayat-sayat. Tersayat-sayat. Yang pertama itu suasana gunung, hutan, sunyi. Ya. Senyap, hening. Senyap, hening, Oke, berarti gitu. kalau boleh dibilang Bang Irwan ini kategori introvert nggak? Ya, Iya, introvert. Dia nggak perlu banyak circle yang luas, tapi punya circle yang sedikit tapi bagus gitu ya. berkualitas. Oke, berkualitas. Oke, makanya kalau berteman sama Bang Wahyu, klop lah ya. ya kira-kira Kira-kira seperti itu nggak? Kadang nyambung, kadang gacor ya kan. Kadang-kadang gacor. Oke, lanjut tuh Bang. Nah, sejak itu mulai jatuh cinta sama gunung, mulai naik gunung, terus berkembang ke Panjat Tebing. Oke. Terus lagi berkembang lagi sampai ke Areng Jeram, Areng sampai Jeram. ketemu kemudian tahun 2009 itu kita bergabung di organisasi relawan namanya Taruna Siaga Bencana. Mhm. Sejak 2009 itu kita mulai masuk ke lokasi-lokasi Bencana. Setiap ada musibah, setiap ada itu. bencana Oke. atau musibah, baik itu air ataupun kebakaran ataupun gunung, gempa ya kan. longsor, sampai Oke. Puting Beliung kita Sepanjang ini, berarti kan tahun 2009 nih. Berarti lebih kurang udah 16 tahun lah ya. Ya kan? 2009 nih. Iya. Ya kan 16 tahun. Nah, selama perjalanan ikut di Tagana tadi, ada nggak sih sesuatu hal yang membekas ketika kita tuh menolong orang yang dalam keadaan tuh yang benar-benar memprihatinkan tuh? Misalkan kejepit Orang tenggelam. Boleh tenggelam gitu ya kan. Boleh nggak diceritain Bang? Itu Bang. Kita di bahasa Indonesia atau bahasa linggal kita nih? Kalau bisa mungsi pakai bahasa Indonesia dong Bahasa ya kan. Indonesia, bahasa Indonesia Boleh boleh. jadi nanti penonton kita mungkin dari Korea ya kan. Oh, boleh. Iya, mungkin dari Bahasa- Taktoy kan bisa juga tuh. Kenapa Mendingan Taktoy? kita Taktoy itu sebelahnya Korea. Biar
bisa dijangkau oleh siapapun gitu ya. Iya. Kan kalau misalnya kita rekam nih, kita record, kita nggak tahu mungkin sekarang nggak ada faedahnya, mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan tuh ada faedahnya gitu Bang. Oke, lanjut Bang. Silakan, Bang. 2009 itu mulai bergabung di Tagana, kemudian sering terjun ke lokasi bencana baik itu kebakaran, banjir, kemudian 2009 juga sempat gempa bumi di Sumatera Barat, Padang. Oke, di daerah apa tuh ya? Kok saya lupa ya? Di 2009 itu gempa Padang itu gempa yang luar biasa, 7, berapa itu iya, skala iya. Richternya. Ingat aku. Setelah itu baru ke Kerinci. Ke Kerinci, Karena Kerinci oke. juga terkena dampak saat itu gempa itu akhirnya Gunung Kerincinya menjadi sedikit erupsi. Oke. Nah. Pengalaman di Padang gimana nih? Di Padang itu begitu yang saya ingat kejadian itu saat masih di Lubuk Linggau, itu baru 1 hari setelah Idul Adha kalau nggak salah. 1 hari sudah itu ada. Ya, oke. Oke. Begitu dapat informasi, malam kita briefing, besok paginya subuh kita sudah cek gudang, cek barang, beras segala macam, logistik segala macam, kita packing, masukkan ke mobil, kemudian siangnya kita berangkat ke Sumatera Barat. Langsung ke Padang Ya, sana ya. langsung. Di kota Padangnya atau di mana tuh? Saat itu memang saat posisi itu posko utama memang berada di Kota Padang. Oke. Nah, jadi kita memang menyalurkan bantuan itu dari pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk disampaikan ke pemerintah Oke. Kota Padang. Berarti Tagana ini di bawah naungan Kementerian pemerintah Sosial. ya? Kementerian Ya. Sosial. Ya, Oke. betul, Kementerian Sosial. Kesana dibayar atau enggak nih Bang? Namanya kita relawan. Relawan. Ya. Oke. Namanya kita relawan, berarti kan kita bekerja seikhlasnya. Seikhlasnya. Kalaupun ada dapat namanya itu uang sakunya itu bonus lah ya. Tapi Bonus lah niatnya itu di awal tuh Niatnya kita bantu orang lain berbagi, di dalam menolong kesusahan sesama ya kan? manusia. Oke. Gitu. Oke Bang. Kemudian ada satu lagi kalau yang mau diceritakan yang apa namanya? Yang lebih fenomenal. Oh ya, yang di Lubuk Linggau aja deh. Yang pada saat ada ibu dan anak yang tenggelam dari desa Kelurahan Senalang. Oke. Itu ibu dan anak itu hanyut pada saat hujan deras. Dia terpeleset di gorong-gorong, kemudian ibunya dan anak itu begitu masuk airnya memang air saat itu sedang pasang, Deras arusnya. air sedang tinggi, kemudian terpisah. Ibunya esok harinya udah dapat ibunya. Ibunya dapat. Oke. Kemudian tapi untuk anaknya itu 4 hari kemudian. Nyangkut kali ya. 4 hari kemudian anaknya itu kita dapatin di apa namanya tuh belakang kampus Unifbi itu. Unibi. Apa? Berarti dari jarak Lubuk lokasi. Kupang. Lubuk Kupang. Dari lokasi kejadian sampai ke Lokasi ke tempat apa namanya Ya, betul. penemuan mayat tadi itu lebih kurang mungkin 4 kilo 5 kilo ada kali. Ya lebih kali kalau sekitar 5 kilo itu ada. 5 kilo ada. Oke. Nah, kemudian dengan kondisi yang cukup mengenaskan ya. Memprihatinkan. Oke. Memang sudah banyak. Oke. Kalau Kalau misalkan bau-bau yang aneh-aneh gitu, bau amis atau bau yang itu mual nggak berarti Bang? ya sebenarnya hidung kita kan sensitif ya terhadap bau. Cuman karena memang kita udah Terbiasa kali ya? Bukan juga terbiasa, tapi kita diajarkan bagaimana bau itu menjadi sesuatu yang kita simpan dalam otak. Jadi begitu kita mencium aroma-aroma yang memang membuat hidung apa namanya? Nggak enak. Jadi hirup aja, simpan dalam otak bahwa kita Itu parfum gitu. asumsikan bahwa kita udah kenal di bau ini nih. Oke. Jadi udah lewat aja. Lewat aja gitu ya. Biasa saja. Karena aku nggak tahu lah, aku belum bisa memanage itu. Soalnya kalau aku yang mencium bau yang aneh-aneh, langsung mual tuh. Langsung mau muntah gitu. Jadi nggak enak bener sih. Makanya aku tuh kalau yang sifatnya kayak gitu, aku mendingan menjauh gitu daripada aku deketin gitu. Makanya butuh trik nih gimana caranya memanage biar pikiran kita itu nggak fokus ke baunya tadi, tapi fokus ke hal yang lain gitu kan. Itu kita itu dapat trik itu sebenarnya cukup jitu sih bagi beberapa orang trik seperti itu misalkan. Boleh cerita nih Bang, biar bisa tahu nih penonton yang di rumah Ya ya itu kan. tadi kalau misalkan kita menghadapi situasi kondisi bau yang Menyengat. kurang sedap atau menyengat itu kita simpan, kita hirup, kita simpan memorinya di dalam otak bahwa bau ini udah terbiasa.
Oh gitu. Jadi ketika kita datang lagi masuk ke ruangan itu, kita udah biasa nih. Oke. Mungkin Jadi dokter kayak gitulah kali ya. Otak sudah menyimpan memori bahwa ini memang udah ada. Dokter, kemudian petugas kebersihan pasar yang pakai mobil itu, kok dia berjam-jam, berhari-hari di atas sampah, biasa aja tuh. Kita baru buang sampah 5 menit udah mual-mual gitu kan. Oke. Pengalaman unik sih nih Bang, soalnya nggak semua orang tuh mau jadi relawan. Nah, siapa tahu nih penonton di rumah atau dimanapun tuh mau jadi relawan, tuh gimana caranya Bang? Sebenarnya organisasi relawan di Tagana itu Indonesia kan banyak, dan nggak harus kita masuk menjadi ikut organisasi relawan. Kita pun bisa menjadi relawan dengan cara kita sendiri. Misalnya seperti Bang Andre dengan gerakan secanting beras. Itu kan sudah termasuk relawan. Ya, masukkan nih yang relawan yang sejenis nih. Kalau di sifat sosialnya kan banyak nih, sedangkan Tagana kan fokus ke bencana alam dan sejenisnya. Nah, kalau saya lihat sih kalau Tagana itu ya termasuk sudah punya nama sih kalau di Indonesia ya kan. Mulai dari warna bajunya, kemudian pergerakannya itu sudah terbaca tuh. Kalau di berita-berita nasional tuh sering muncul gitu kan. Nah, siapa tahu nih ada teman-teman, memang di hati dia tuh sudah punya jiwa sosial yang tinggi nih. Ketika dia menonton podcast kita ini tadi, makin tumbuh gairah dia untuk menjadi relawan Tagana misalkan gitu. Kalau untuk menjadi relawan Tagana itu sebenarnya pemerintah atau di bawah naungan dinas sosial itu biasanya suka ada rekrutmen khusus. Rekrutmen, kemudian diseleksi, dikualifikasikan. Berarti ada tesnya juga ya? Ada. Nggak semua orang tuh nggak tahu, misalkan ngomong dia punya penyakit asma, kita kalau orang dia pun malah kena penyakit Betul, gitu kan? Ada kualifikasinya. Kemudian setelah lewat kualifikasi dan cukup untuk syarat, baru kita ikuti pendidikan dasar. Ada laksana juga. Ya, sudah melakukan pendidikan dasar, kemudian baru kita menjadi anggota muda istilahnya. Ada tingkatan juga, di jabatan juga, ada golongan juga. Ada tingkatan. Kalau di relawan Tagana itu ada tingkatan, ada Tagana Muda, Tagana Madya, Tagana Utama. Nah, kalau Tagana Muda itu Tagana yang sudah melewati latsar atau pendidikan dasar. Tagana Muda. Itu sudah lulus ya pendidikan dasar. Kemudian Tagana Madya itu sudah dilatih oleh Kementerian Sosial. Kebetulan saya dulu Tagana Madya, kemudian yang di pendidikannya di Bogor, di Sentul, di bawah Kementerian Sosial, dan yang pelatihnya SEMIJ itu organisasi relawan dari Jepang. Keren juga ya. Itu gratis semua ya Bang ya? Dibiayai oleh pemerintah ya? Karena memang itu programnya Kementerian Sosial. Keren juga ya kalau kita jadi anggota. Kemudian yang terakhir ada Tagana Utama. Tagana Utama itu dia juga pendidikannya ada yang di Bogor, karena Bogor itu Tagana punya namanya TTC. Apa tuh TTC? Tagana Training Center. Jadi tempat pusat pendidikannya Tagana di Bogor. Nah, di sana ada semacam fasilitas pelatihan. Berarti sudah ada tempat khusus untuk melatih anggota Tagana yang baru ya, TTC. Misalkan untuk yang fokusnya ke SAR air itu di TTC ada. Kemudian yang untuk yang di tebing ada. Macam-macam ya, sesuai dengan spesialis masing-masing ya. Keren juga ya. Bang Wahyu, ada pertanyaan Bang Wahyu. Tapi perlu digarisbawahi. Apa tuh? Bahwa sejak 2025 saya tidak lagi menjadi anggota aktif Tagana. Sekarang apa? Dikarenakan perubahan status dari menjadi ASN kemarin. Emang kalau jadi anggota Tagana tuh nggak boleh ASN atau dan sebagainya? Boleh. Cuman untuk kalau Tagana yang ASN itu kan sudah sebenarnya tidak lagi menerima tali asih dari. Ada tali asih. Nah, cuman tali dikasih, tali asih. Tali asih itu uang saku lah itu. Mungkin Pak Wahyu berminat loh. Tali asih. Tali asih. Tali kasih. Dia tali nggak putus-putus. Kasih terus. Gitu. Nih, jadi saya punya pertanyaan Bang Irwan. Apa tuh? Jadi Bang Irwan ini adalah sosok mentor juga. Nah, kalau kita nih banyak bacaan. Jadi kan
Iya kan? Palu Gada. Palu Gada. Palu Gada. Oh itu Oke. itu Oke. apa kita tuh? Apa namanya? Beramataran. Slogan. Palu Gada. Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Oke. Oke. Nah, jadi mengingat pengalaman, dulu kan pernah Oh, belum banyak pengalaman. pernah tenggelam nggak? Pernah tenggelam kelelep di salah satu sungai di Lubuk Linggau. Oke. Itu gara-gara nolongin seseorang. Oh. Jadi pas cerita sama beliau, ternyata untuk bener-bener bisa nolong orang tenggelam itu ada ilmunya juga. Diceritain itu. dong di sini. Jadi- Aku udah pernah denger itu. Mungkin teman-teman Iya. yang di sana tuh nggak pernah denger. Heeh. Jadi jangan sampai kita menolong orang, kita Nah, jadi korban kan jadi- gitu nih, ya kan? Jadi di sini mungkin inti pertanyaannya mungkin Bang Irwan juga bisa bagiin edukasi. Iya. Bagaimana Gimana sih caranya menolong Iya, orang menolong ketika orang itu mau tenggelam? Ketika orang tenggelam, ketika orang tersebut mengalami misal musibah-musibah lainnya, mungkin Bang bisa Oke, dibagikan. boleh di satu-satu deh Iya. pilih-pilih nih bang, sesuai Iya. dengan pengalaman Iya. gitu Oke, kan. kita berarti ke tenggelam dulu ya. Tenggelam dulu. Tenggelam dulu nih. Sekarang tenggelam. Contoh misalkan. Kalau misalkan kita melihat orang yang tenggelam, kemudian kita nggak bisa berenang, ya kita nggak usah tolong. Oke. Karena Satu tipsnya yang pertama, Iya, kalau bisa. kita mau nolong orang tenggelam, kalau kita nggak bisa berenang, ya nggak usah ditolong. Nggak usah tolong dulu. Oke. Karena apa? Begitu kita lihat orang tenggelam, kita sebagai manusia ada rasa pengen masuk ke air buat nolongin. Tapi apa daya kalau kita nggak bisa berenang, Oke. ya kan? Kemudian kalau misalkan memang yang ngelihat orang tenggelam tadi masih bisa berpikir rasional, mungkin bisa cari Kayu, Kayu. bambu, tali dan lain Bambu. sebagainya. atau biasanya pinggir sungai banyak bambu. Iya, Kan oke. itu bisa kita pakai bambu. Itu yang paling aman. Itu yang paling aman, Kalau ya. bisa, dengan catatan kondisi airnya pun tenang. kan. Tenang, Kalau oke. kondisi air deras, terus korbannya udah Udah hanyut, ya kan? Nah, Oke. kemudian kalau misalkan kita mau menolong orang sambil masuk ke dalam air, orang tenggelam nih, kita tolong dengan cara kita terjun ke dalam air, itu ada tekniknya. Nggak Oke, bisa gimana sembarangan. tekniknya itu, Bang? Yang pertama, penolong itu harus selamat duluan. Iya. Ya kan? Kalau memang misalkan peralatan memenuhi, kita bisa pakai life jacket atau pelampung. Pelampung, oke. Kemudian setelah pakai life jacket atau pelampung tadi, kita nggak bisa nih kalau misalkan nolong orang itu orangnya harus meluk kita, pasti itu. Sama-sama tenggelam. Nah, pasti Bakalan. sama-sama tenggelam. Hmm. Nah, maka dari itu kalau orang mau tenggelam, kita nolongnya, kita harus berada di belakang korban. Di belakang korban. Di Paling belakang tidak, korban. kalau kita nggak bisa, kita tarik bajunya dari belakang. Tarik rambut nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Tarik selamat. rambut. Oke. Atau kita tarik bajunya ke Kalau belakang. misalkan dia udah Jangan dari lemes, depan. jadi masih hidup nih bang, masih berontak, kita pukul, bruk, biar dia diem, baru kita tarik, boleh nggak? Bisa, boleh. Boleh ya kan? Sampai dia pingsan. Sampai dia pingsan. Nah, misalkan pingsan kan, kita pukul dia pingsan, itu baru kita bawa, itu bisa jauh lebih aman. Soalnya kalau misalkan dalam posisi mau tenggelam, saya rasa di dalam pikirannya itu gimana caranya selamat. Iya. Mungkin kaki kanan tuh nggak semua ya, Nah. mungkin semua bergerak nih, ya kan? Itu ada triknya buat lepas. Misalkan ada orang tenggelam, kita mau nolongin, justru kita yang dipeluk. Iya, beneran tuh. Kan? Itu Gimana? ada triknya. Kita tarik nafas, kita nyelam. Oh, menyelamatkan diri. Pasti dulu. dia lepas. Melepaskan Oke, diri. karena dia pasti mau ke atas kan, bukan mau ke bawah. Iya. Beneran. Nah, Oh, karena oke. kan posisi kita bisa berenang nih, penolong bisa Iya. berenang. Jadi kita tarik nafas, kita nyelam sedikit, pasti dia lepas. Oke. Nah, Tapi itu kalau dia triknya. peluk beneran gimana nih bang? Kalau kita kelitik bisa nggak ya kira-kira? Enggak. Kalau orang mau tenggelam, itu pasti kita bawa tenggelam ke dalam air, dia pasti Dia lepas. Dengan catatan kita masih punya napas, kita bisa ngukur logika kita juga kan, Nah, pikiran betul. kita. Kita mau tenggelam nih, sedangkan kita prediksi ini dalam nih, Oke. lubuk misalkan, lubuk Linggau, Iya. dalam nih misalkan, ini prediksi 8 meteran. Iya, benar. Kalau kita tenggelam, kita pun belum tentu bisa bangkit ke atas lagi dong. Karena kalau sudah ke Dalam mesti biasanya kan? pikiran pun nggak rasional Iya. lagi. Saya Salah rasa kabut, kalau kan? kondisi panik, kondisi dalam kondisi seperti Nah. itu, pikiran tuh nggak normal. loh. Memang untuk jadi seorang kalau dalam istilah Basarnas itu rescuer. Itu memang orang-orang yang nggak bisa panikan. Oke. Orang-orang yang harus bisa berpikir rasional dalam keadaan genting, Iya, Ah. harus tenang ya. harus tenang. Kayak Mas Wahyu kayaknya cocok deh. Orangnya tenang. Tenang. Tapi cuma dia kalau nggak tenang, kalau nggak punya uang, nggak tenang. Saat ini masih banyak uang, jadi tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
tenang, nggak banyak hutang. Nggak banyak hutang, uang banyak, pikiran tenang, badan sehat. Itu impian semua orang loh, Mas Wahyu, ya kan? Amin. Kemudian Oke. untuk relawan, meskipun saya bukan lagi seorang anggota aktif Tagana, saya tetap seorang relawan dengan lewat organisasi lain. Karena kebetulan saya juga MDMC, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center. Itu salah satu organisasi sayapnya Muhammadiyah yang menaungi bencana alam. Bencana alam. Ya. Aktif juga tuh ya? Masih aktif terus ya? Aktif, alhamdulillah. Aktif terus, oke. Karena kemarin pada saat Muratara beberapa tahun yang terakhir banjir, kita tetap turun ke lokasi. Oke, keren juga sih, Jembatan Bang. putusnya. Berarti Ya, walaupun jembatan putus. beda organisasinya, yang penting tujuannya sama tuh. Tujuannya Itu sama. sih poinnya. Jadi apa sih yang kita tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Bang Irwan? Bahwasanya pada saat kita mau menolong orang, pastikan kita selamat dulu nih yang menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita menolong orang, jangan sampai kita berenang di depan orang yang sedang tenggelam. Pastikan kita di belakang, Oke. tarik bajunya dari belakang, tarik rambutnya dari belakang. Pastikan dia tuh enggak, tangan itu enggak atau kakinya itu menutup pergerakan kita pada saat kita berenang. Karena kalau misalkan kita nggak bisa bergerak juga di dalam air, besar kemungkinan kita bakal tenggelam juga. Jadi pastikan sebelum menolong orang, kita bisa mengukur kemampuan diri kita juga. Jangan memaksakan, karena sifatnya di dalam air tuh rentang waktunya pendek tuh, ya kan? Ya, Selip dikit, napas kita pendek, selesai kita. 5 menit itu kita pingsan, Sudah pingsan. 10 menit kita koma, 15 menit Out. meninggoy. Meninggoy. Meninggoy coy. Meninggoy. Kacau. Apa itu meninggal? Oke. Nggak tahu sih, kalau meninggal tenggelam tuh mati syahid nggak ya? Mati syahid. Karena pernah sih Kak ada kejadian kakak kelas dulu. Jadi kejadiannya menolong orang juga. Dia Oke. yang meninggal. Dia yang Tapi meninggal. posisinya di laut. Di laut ya. Ya, kalau saya kan pernah itu di sungai. Di sungai. Tenang malahan. Oke, Mas Wahyu, Hmm. pada saat mau tenggelam, itu kan antara mati dan hidup, Ya. antara dunia dan akhirat, iya kan? Apa sih hal yang Mas Wahyu pikirkan ke depan ketika aku meninggal? Apa sih yang mau diingat? Ini kan belum meninggal nih, posisi masih hidup nih ya kan? Kita semua yang di podcast di sini itu sekarang ini menuju kematian semua nih, ya kan? Nah, apa yang dialami Wahyu itu adalah bagian dari cerita hidup yang bisa membuat pikiran kita bisa melakukan kegiatan itu untuk akhirat juga, bukan sekedar cuan ya kan? Oke. Nah, gimana tuh Mas Wahyu? Benar. Jadi kita taruh backsound Boleh. Backsound sedih. drama sedih. Oke, Loh, nggak semua orang punya pengalaman kayak gitu loh. Oke. Kita kalau pengalaman bahagia, Oke. semua orang bisa ngumpul. Tapi pengalaman sedih ketika antara hidup dan mati, ya Allah, aku mau mati itu rasanya gimana gitu ya? Mungkin saya ceritain runut ya. Mulai dari ngelihat orang tenggelam yang mungkin kita sebagai manusia biasa kan Iya. punya jiwa sosial. Boleh baju dikit nggak? Di dalam heart atau hati. Nah, jadi pengen nolong aja, tapi ternyata penting banget punya pengetahuannya. Iya, betul. Oke. Nah, karena waktu itu mungkin pengetahuannya kurang, karena kebetulan saya kan sangat kurang sekali ikut seperti ekstrakurikuler yang sifatnya seperti pramuka. Pokoknya yang sifatnya Iya. outdoor dia nggak Outdoor, suka. Karena iya. dia ini mantan finalis Linggal Bukan. Bujang Dere. Dia tuh hobinya bersolek, ya kan, rapi, ganteng. Makanya tuh nggak sinkron dengan kegiatan di luar ruangan Karena- gitu kan. Bukan Kak, karena mungkin kalau masalah ketinggian, saya fobia ketinggian. Oke, tapi mau masih juga mau dikit sulap, kakinya gemeter. Gitu-gitu Ya. Dan kebetulan memang untuk kegiatan yang sifatnya alam itu sangat kurang seperti itu. Nah, tapi ternyata ketika sudah dewasa dan mengalami hal tersebut, itu hal yang penting. Penting, ternyata. benar. Ternyata begitu saya mengalami hal tersebut, saya sangat mengapresiasi orang-orang yang berkegiatan di alam. Oke, Kalau berarti dulu saya dengan- mikir, ngapain sih naik Iya. gunung seperti itu? Ngapain sih capek-capek traveling misalnya kan? Iya. Tapi ternyata pas ngalamin hal tersebut, ternyata itu hal yang penting. Dan Oke. untuk adik-adik mungkin yang saat Iya. ini sedang berada di kegiatan tersebut, itu hobi yang bagus Iya. sebenarnya. Karena sebelum ada rumah yang bagus, sebelum Iya. ada mall dan lain sebagainya tuh, kita tuh hidup dengan alam. hidup di alam, Iya kan? benar. Oke, Seperti jadi kata- bisa dilanjutin nih, fokusnya nih gimana pengalamannya pada saat antara hidup dengan mati jadi tadi. setelah kita belok kanan kiri tadi, sekarang kita ke titik fokus. Nah, ketika saya nolongin seseorang ini, kemudian bener beliau meluk dan nyakar-nyakar, ngerau-ngerau sampai luka semua di sini. Itu bahasa baku itu ya? Kebetulan ini badannya orang yang saya tolong ini Kak,
badannya sama dengan saya, ukuran badan seperti dan itu. berat badan Jadi sama. berat sekali. Berat sekali. Ketika di air kan, kebetulan kalau berenang saya bisa berenang, Oke. tapi pas di situ pas nolong dia mendekap saya, ini nggak ada yang bisa bergerak lagi, cuma kaki doang. Kaki doang. Bertahan hidup di situ. Nah, lama kelamaan Sama-sama 1 menit tenggelam. masih ada tenaga, 2 menit, mulai 3 menit habis tenaga. Kaki sudah mulai terasa kram, encok, Oke. kaku, asam urat. Oke. Kemudian tenggelam ke bawah. Jadi saya ngeliat ke atas tuh, Kak. Mm-mm. Ke atas masih ada harapan nggak ya untuk Oh. hidup? Berarti masih terpikirkan gitu ya? Masih. Jadi kan kata orang kan kalau kita mau meninggal itu kan akan ada malaikat kan. Jadi saya berusaha melihat ada malaikat nggak nih. Berarti masih terpikir malaikat juga? masih terpikir. Oke. Ya. Dan yang terpikir ya ada anak, ada istri terpikir di situ semua. Semua tuh kayak slide video Iya, lah ya? langsung jadi slide video yang cepat sekali. Anak, istri, hutang juga. Nah, justru malah hutang lunas nih. Asuransi ya kan? Enggak. Jadi, Jadi- posisinya bener-bener langsung jadi sketsa yang cepat, seperti itu kan. Nah, kemudian yang saya pikirkan justru malah seperti ada sebuah janji. Janji jiwa. Kalau masih bisa hidup di waktu yang benar-benar genting ini, mungkin akan menjadi lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Oke, ada janji di dalam hati ya? Iya, seperti Ikrar itu. janji dengan hati sendiri, Kalau- diri sendiri atau dengan Allah nih? Dengan yang Maha Kuasa. Dengan Yang Maha Kuasa, Iya. oke. Jadi pas terpikirkan seperti itu, wah, masih bisa hidup nggak ya? Ternyata hidup yang kemarin tuh penting banget. Oke. Nah. Setiap detiknya berharga dong. Ternyata setiap detiknya cuan. Jangan buang waktu-waktu yang percuma untuk sesuatu Iya, hal yang nggak penting. benar. Gibah, ya kan? Benar sekali. Jadi ya pas di situ ngelihat ke atas, belum ada nih malaikat. Jadi berusaha. Justru malah ketika tenggelam, saya berusaha melepaskan diri, tapi belum tahu tekniknya. Saya berusaha berenang melepaskan diri, Oke. tidak bisa lepas. Harusnya kan nyelam dulu tuh, Iya tuh. tenggelam dulu. Kata Bang Irwan tadi ya. Seperti kata Bang Irwan kan. Jadi apa yang kamu lakuin tuh? Jadi yang saya lakukan hanya pasrah, Pasrah. dengan keadaan. Tapi akhirnya ketika Pasrah tuh dalam posisi masih teringat yang anak, iya, cepat, istri gitu. dengan slide yang cepat tadi kan. Mm-mm. Nah, kemudian masih ada harapan nggak ya? Cuman berdoa aja, berdoa. Kemudian ke atas ternyata ngelihat ada tali. Kebetulan- Berarti posisi itu kepala itu masih Iya, karena di atas air, belum masuk ke dalam. Udah masuk, Tapi kelihatan nampak. masih kelihatan Oke. Kayak bayang-bayang blur. Oke. Kalau kamera blur itu kan Kayak shadow lah, masih ada shadownya lah ya. Karena ternyata posisi itu terus bergerak, kan tenggelamnya itu di sini misalnya kan. Oke, hanyut ya, Ya terus bergerak, pelan gitu. terbawa arus pelan-pelan kan. Oke. Nah pas ngelihat di situ ada tali, cuma tenaga nggak ada lagi. Oke, power udah level sangat rendah, ya kan? Jadi dengan power yang sangat rendah berusaha melepaskan, ternyata qadarullah. Mm-mm. Jadi yang saya tolongin tadi juga sudah habis tenaga sepertinya. Habis tenaga. Saya pikir ya udah dia sudah itu kan. Jadi dia sudah hanyut terbawa arus sedikit, cuma kepala lagi, kelihatan rambutnya aja. Saya lepasin, udah saya minta maaf, saya bilang. Mm-mm. Udah pegang tali, naik kan dengan tenaga yang lemes itu. Terus Tolong. mau suara Iya, tapi suara tuh udah kayak volumenya dikurangin ya, slow motion. Iya, tolong. Oke, tolong. Ada yang denger nggak tuh? Kebetulan karena tadi di situ ada banyak orang itu lagi Di atas, yang di atas, oke. Ada yang ngelihat ketika muncul tadi itu. Masih mungkin belum ajal kan waktu itu. Iya, oke. Lihat, terus ya ada yang nolong. Ada yang nolong. Saya bilang, itu masih mau baik hati juga tuh. Tolong yang itu dulu. Jadi karena mungkin di situ banyak orang, dan kebetulan yang nolong ini tahu ilmunya seperti itu. Oke, jadi Jadi posisi dia- anak tadi selamat juga. Posisi udah Selamat- pingsan selamat juga. Selamat juga. Pingsan Tapi- juga? Tapi pingsan. Pingsan. Anak yang ditolongin tadi pingsan. Saya pas dibawa ke pinggir, saya pikir nggak apa-apa, tapi wah, Sudah makan air, udah minum air. iya sudah sakit sekali. Sesak. Sakit, Dan sesak. isinya air kan. Tegak, buk, jatuh. Jatuh. tapi Nggak- tidak pingsan. Gak ada tenaga lagi Nggak ya. ada tenaga. Itu pun berpikir bahwa sepertinya nggak bisa hidup lagi. Masih separah itu maksudnya. Ternyata efek tenggelam itu bisa separah itu. Ya. Separah itu ya. Karena mungkin bukan kita nggak ada oksigen kan, benar-benar kehabisan oksigen. Sudah, Nah. saya udah dapat sih apa yang mau dijelasin oleh Mas Wahyu. Ya. Jadi apa sih pesan yang paling mendalam yang bisa disampaikan kepada teman-teman di sana ketika
kita dalam posisi Mas Wahyu? Boleh jelasin deh gitu. Pada saat kejadian tadi. Pesan buat teman-teman di sana. Oke, pesannya kalau misalnya kita melihat orang lain tenggelam, mungkin sama seperti yang kata Bang Irwan tadi. Kalau nggak bisa berenang ya jangan ditolongin. Ya udah, karena pertolongan pertama itu ya udah kita nggak usah nolong dia, kita nolong diri kita dulu. Iya. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa cari orang lain Buat memberitahu atau mungkin untuk bersama-sama. bantuin kita seperti itu kan. Iya. Atau cari perangkat-perangkatnya seperti bambu, kayu atau tali. Seperti Oke. itu. Dan kalau memang bisa berenang, ya kalau memang udah perlu di tekniknya mungkin bisa praktek, uji coba ilmunya kan. Seperti itu. Bagus sih, saya rasa. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja sih podcast kita hari ini. Kesimpulan yang didapat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang Irwan dan Mas Wahyu, bahwa kehidupan itu bukan sekedar makan, minum, dan tidur. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin. Setiap detiknya itu begitu berharga. Maka gunakanlah untuk mencari ilmu, untuk menafkahi keluarga, untuk berjiwa sosial. Bantu apa yang bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Oke. Yang kedua, teknik biar kita bisa menolong orang, jangan sok-sok pinter deh. Jangan menolong orang hanya berdasarkan feeling. Kalau nggak mampu bilang nggak mampu. Karena pada saat itu keputusan di hati itu sangat fluktuatif. Bantu nggak. Disitulah nilai sosial dan kemampuan kita tuh diuji. Oke, mungkin itu saja podcast dari kami di hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.